Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Halo sahabat Sechan, saya Dr. Nanang Miftah Fajari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes dari Rumah Sakit Nirwana Banjarbaru. Kali ini kita akan bersama membahas tentang diabetes. Bagaimana pencegahan diabetes, bagaimana pengobatan diabetes. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti video berikut ini. Baik, sahabat Sechan semua, diabetes mellitus merupakan suatu kondisi metabolik yang kronik di dalam tubuh kita yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia. Hiperglikemia adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah kita meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Karena hormon insulin sebagai pengatur gula di dalam darah kita mengalami gangguan atau masalah. Gangguan ini bisa berarti bahwa sekresi atau pelepasan hormon insulin di dalam tubuh kita itu berkurang produksinya, atau yang kedua, hormon insulin itu cukup produksinya tetapi tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, sehingga di dalam tubuh kita pengaturan kadar gula darah tidak bisa berjalan secara optimal, ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Baik, secara umum sahabat Sechan semuanya, diabetes itu diklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama tipe 1, yang kedua tipe 2, kemudian yang ketiga tipe lain. Yang keempat adalah diabetes yang terjadi pada kehamilan, atau kita sebut namanya gestasional diabetes. Secara umum, diabetes tipe 1 itu menyerang pada usia muda, di mana bisa menyerang pada usia 0 sampai kurang lebih 17 atau 20 tahun. Kemudian yang berikutnya, untuk diabetes tipe 1 lebih ditandai oleh gagalnya hormon insulin yang disekresi dari pankreas. Artinya pankreasnya mengalami kerusakan. Kenapa menjadi rusak? Karena ada kerusakan yang ditimbulkan oleh gangguan autoantibodi di dalam tubuh si pasien. Kemudian yang berikutnya adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes ini hampir 95% diabetes yang kita jumpai di masyarakat adalah diabetes tipe 2. Biasanya ditandai dengan onsetnya usia di atas 40 tahun. Pasiennya biasanya didahului oleh kegemukan. Kemudian ada faktor-faktor metabolik yang lain seperti kolesterol tinggi, hipertensi, kemudian kurangnya berolahraga, dan kondisi-kondisi yang bisa mengarahkan ke diabetes itu, misalkan adanya faktor keturunan, kemudian riwayat pasien. Misalkan kalau wanita, dia pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg. Nah, ini berpotensi untuk mendapatkan diabetes yang jenis yang kedua ini, atau diabetes tipe 2. Kemudian diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain ini biasanya disebabkan karena obat-obat tertentu. Misalnya golongan steroid, obat-obat anti kanker, obat-obat imunosupresan yang lain. Nah, itu bisa memicu timbulnya diabetes. Bisa juga disebabkan karena misalkan ada tumor di sekitar pankreas yang mengganggu produksi dari hormon insulin dari pankreas. Kemudian yang terakhir adalah diabetes pada kehamilan. Nah, biasanya pasien ini sebelumnya tidak ada riwayat diabetes, tetapi pada saat kehamilan justru mengalami kondisi gula darahnya berlebih.
Nah, ini yang kita sebut diabetes dalam kehamilan. Bisa jadi pasien setelah melahirkan nanti gula darahnya akan kembali normal. Nah, ini yang kita waspadai pada diabetes di dalam kehamilan, karena dia akan mengganggu pada janin, mengganggu pada ibunya itu sendiri. Nah, demikianlah klasifikasi atau pembagian dari diabetes secara umum. Jadi, jangan salah sahabat Sechan. Tidak ada istilah diabetes basah, diabetes kering. Jadi yang ada 4 klasifikasi tadi. Ya, jenis diabetes dari 4 klasifikasi tadi sebenarnya semua berbahaya. Nah, kenapa kok bisa berbahaya? Kapan bisa berbahaya? Yang pertama, apabila gula darahnya tidak terkontrol. Mau dia itu diabetes tipe 1, mau dia itu diabetes tipe 2, mau dia itu diabetes tipe lain, atau pada saat diabetes pada kehamilan, kalau gula darahnya tidak terkontrol, itu yang akan menjadi masalah. Karena apa? Gula darah yang tidak terkontrol tadi, misalnya dia gula darahnya tidak pernah mencapai normal atau di atas rata-rata, atau di atas 200, di atas 300. Nah, di dalam tubuh kita, gula darah yang di atas rata-rata tadi akan dirubah sifatnya menjadi racun. Itulah yang cikal bakal atau sumber masalah pada pasien-pasien diabetes yang nantinya akan menimbulkan komplikasi. Jadi racun akibat gula darah berlebih tadi bisa mengganggu pada organ-organ di otak, di jantung, di ginjal, kemudian saraf-saraf di kaki. Nah, itulah yang akan menimbulkan komplikasi lanjutan pada diabetes. Jadi jangan salah sahabat Sechan bahwa diabetes itu akan merusak semua organ apabila dia tidak diobati dengan maksimal. Sehingga kalau ada mitos di masyarakat bahwa pengobatan diabetes bisa merusak ginjal, itu salah besar. Jadi yang benar, karena diabetes itu sendirilah yang merusak ginjal, jadi bukan obatnya. Karena diabetes sifatnya toksik. Baik, sahabat Sechan, penyebab diabetes mellitus banyak sekali, tergantung dari klasifikasi diabetes itu sendiri tadi. Kalau diabetesnya itu tipe 1, penyebab yang paling sering adalah proses autoimun. Ya, macam-macam penyakit yang berkaitan dengan autoimun saat ini. Bisa pasien itu mengalami infeksi virus, kemudian di dalam tubuhnya mengalami reaksi yang berlebihan atau reaksi silang, sehingga infeksi virus tersebut bisa menempel di pankreas. Nah, itu yang nanti akan di kemudian hari akan membuat kerusakan atau peradangan pada pankreasnya. Yang terjadi apa? Pabrik penghasil insulin tadi akan mengalami rusak. Itu pada diabetes tipe 1. Jadi pada prinsipnya penyebabnya tergantung dari klasifikasinya. Pada diabetes tipe 2 penyebabnya beda lagi. Jadi ada beberapa faktor-faktor resiko. Misalnya yang pertama, gaya hidup yang salah. Apa itu gaya hidup yang salah? Yaitu pasien terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, nasi, kemudian karbohidrat, sumber karbohidrat yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah pasien kurang olahraga atau aktivitas fisik. Nah, itu semua yang akan memicu timbulnya masalah pada diabetes tipe 2. Ada lagi faktor yang lain adalah yang memberi kontribusi juga, tetapi tidak banyak, hanya sekitar 20-30%, yaitu faktor keturunan. Pada diabetes tipe 2, faktor keturunan ini juga memberi kontribusi. Tetapi yang paling penting adalah bukan di faktor keturunannya, tapi adalah pola hidupnya. Jadi kalau meskipun punya keturunan diabetes, tetapi kalau pola hidupnya dijaga, olahraga teratur, kemudian mengelola stres dengan baik, nah diabetesnya tidak akan muncul. Jadi biarlah bakat diabetesnya itu tetap ada, tetapi dengan pengelolaan diet, olahraga yang baik, itu tidak akan muncul diabetes di kemudian hari. Baik, sahabat Sechan, tadi kita sudah membahas tentang
apa itu diabetes, apa itu klasifikasinya, kemudian bagaimana bisa terjadi diabetes, dan penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gejala dari diabetes. Sahabat, secara umum, diabetes itu seringkali ditandai oleh kondisi di mana pasien itu mengeluh sering kencing. Jadi sering kencing yang dimaksud adalah pada saat malam hari pasien bisa 7-8 kali bangun tidur karena kencing. Nah, berikutnya apalagi pasien sering merasa haus. Jadi sering kencing, kemudian pasien merasa haus. Dari rasa haus ini akhirnya apa? Pasien cenderung untuk banyak minum. Banyak minum, kemudian bisa sampai lebih dari 8-10 gelas dalam sehari. Nah, yang terjadi apa? Kondisi seperti ini mungkin dari pasien tidak menduga bahwa dia kena diabetes karena dia berpendapat, oh wajar saja saya sering kencing karena saya banyak minum. Nah, padahal itu satu kesatuan. Sering kencing, banyak minum, merasa haus. Kemudian yang terakhir, banyak makan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Banyak makan ini tidak sebanding dengan yang dialami oleh tubuh kita. Harusnya orang banyak makan kan tambah gemuk. Nah, ini pasien justru banyak makan tambah kurus. Nah, kemudian gejala penyerta yang berikutnya adalah pasien bisa mengalami mata kabur, kemudian kaki kesemutan, badannya terasa lemah, capek, dan yang penting nih, untuk penderita laki-laki seringkali ditandai dengan kurangnya keharmonisan dalam melaksanakan hubungan suami istri. Nah, ini sering istrinya komplain karena si bapaknya tidak perkasa lagi. Nah, itu juga harus dihati-hati. Itu merupakan salah satu tanda atau ciri si pasien mengidap diabetes. Untuk perempuan, apa yang harus kita waspadai? Nah, keputihan, gatal-gatal di sekitar kemaluan, kemudian timbulnya jamur dan lain sebagainya. Nah, itu juga suatu pertanda bahwa si pasien itu terkena diabetes. Yang menjadi pertanyaan, apakah gejala-gejala ini langsung serta-merta mengarahkan ke diagnosa diabetes? Belum tentu. Kalau kita mendapati gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, nah, kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau misalnya pasien kan sering disuruh periksa gula darah puasa 2 jam, dan pemeriksaan HbA1c. Kalau berdasarkan pemeriksaan gula darah puasa, dikatakan diabetes apabila gula darahnya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian yang 2 jamnya berapa? Pasien setelah pemeriksaan gula darah yang kedua atau setelah makan, dia akan gula darahnya lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, itu kalau hasil laboratorium kemudian ditambah dengan gejala klinis yang saya sebutkan di depan tadi, maka bisa dipastikan pasien tersebut terkena diabetes. Baik, sahabat sekalian, faktor resiko diabetes mellitus untuk terjadinya suatu diabetes banyak sekali, ya. Tadi bisa kita pahami bahwa pasien yang obesitas atau kegemukan, di mana ditandai dengan berat badannya berlebihan. Jadi kita bisa hitung dari body mass index atau indeks massa tubuhnya. Apabila lebih dari 25 kg per meter square, nah ini pasien berisiko untuk terjadinya diabetes. Apalagi, nah pasien yang kurang berolahraga, kurang aktivitas fisik, nah itu juga menjadi faktor resiko untuk bisa terkena diabetes. Jadi kalau istilah sekarang, pasien banyak mager, jadi banyak di rumah nonton YouTube, kemudian tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Nah, itu juga rawan untuk terkena diabetes. Berikutnya adalah pola hidup yang salah. Kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis, nah itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya diabetes. Kemudian apalagi hipertensi, darah tinggi. Seringkali pasien tidak ada diabetes sebelumnya, tetapi karena dia mempunyai darah tinggi dalam waktu yang bertahun-tahun, nah lama-kelamaan dia juga akan bisa terkena diabetes.
Siapa lagi yang bisa terkena? Mereka yang mengalami gangguan dislipidemia atau gangguan kolesterol tinggi. Nah, itu juga beresiko untuk terjadinya diabetes mellitus. Siapa lagi berikutnya yang mempunyai faktor resiko? Berikutnya adalah usia. Usia di atas 40, nah itu juga sangat rentan untuk terjadinya diabetes mellitus. Kemudian yang terakhir adalah faktor keturunan. Faktor keturunan memberi kontribusi juga meskipun tidak sebanyak dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di depan tadi, ya. Nah, sahabat, dengan mengetahui faktor risiko ini, mari kita berusaha seminimal mungkin menjaga supaya tidak dekat-dekat dengan diabetes. Sahabat Cacan sekalian, diabetes itu akan menimbulkan masalah manakala tidak terkontrol dengan baik. Ya, masalah itu terjadi kenapa? Karena gula darah yang tidak terkontrol dengan baik di atas rata-rata, dia akan berubah sifatnya menjadi racun atau toksik. Dia akan membuat masalah di sepanjang aliran darah yang dia lewati. Jadi kuncinya adalah komplikasi diabetes atau masalah-masalah yang ditimbulkan dari diabetes ini dimulai dari masalah yang timbul dari pembuluh darahnya. Kita tahu pembuluh darah di dalam tubuh kita ada pembuluh darah yang besar, ada pembuluh darah yang kecil. Pembuluh darah yang besar kita sebut makrovaskuler. Komplikasi yang terkait dengan makrovaskuler ini diantaranya adalah stroke, kemudian jantung koroner. Kemudian apalagi kelainan pada pembuluh darah yang ada di kaki atau kita sebut peripheral artery disease. Stroke 4-6 kali lipat bisa mempunyai pasien diabetes itu berisiko kena stroke 4-6 kali lipat. Kemudian kalau untuk sakit jantung bagaimana? Sama. Jadi pasien jantung, pasien diabetes itu beresiko untuk terkena penyakit koroner 6-7 kali dibanding pasien yang tanpa diabetes. Kemudian untuk resiko penyakit kaki, nah ini bisa juga berakibat fatal. Jadi kalau kaki akan ditandai dengan rasa kesemutan, rasa kebas, kemudian mati rasa, di kemudian hari dia akan menimbulkan masalah timbulnya luka kaki diabetes yang tidak disadari dan infeksi pada luka kaki tersebut sulit untuk diobati. Itu tadi kelainan komplikasi dari pembuluh darah besar atau makrovaskuler. Kemudian ada lagi pembuluh darah yang kecil, kita sebut mikrovaskuler. Pembuluh darahnya kecil, makanya dari penampangnya mikron. Itu ada pada tubuh kita di bagian mana saja, bisa di mata. Jadi pembuluh darah mata itu kita sebut kelainan komplikasi mikrovaskuler. Kalau di mata itu kelainannya namanya retinopati. Kita tahu bahwa hampir 50% penyebab kebutaan pada kasus-kasus di gangguan mata itu diperantarai disebabkan oleh diabetes mellitus. Sehingga jangan kaget apabila banyak pasien-pasien diabetes kalau tidak tertangani dengan baik akan berakhir pada kebutaan. Kemudian yang kedua, gangguan mikrovaskuler yang lain selain di mata adalah di ginjal. Struktur pembuluh darah di ginjal itu mirip dengan struktur pembuluh darah yang ada di mata. Nah, sehingga gangguan pada mata ini kita harus hati-hati karena untuk ilmu diabetes mata itu jendela ginjal. Jadi kalau matanya sudah ada kelainan, hati-hati, next time-nya ginjalnya pasti juga akan mengalami kelainan. Gangguan pada ginjal ini akan berakibat fatal sahabat sekalian karena dia akan menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal yang tidak bisa diperbaiki dengan obat apapun. Obatnya apa? Nah, kalau sudah kena ginjal, otomatis pasien harus menjalani cuci darah secara rutin. Kita tahu berapa biaya cuci darah? Banyak sekali. Dan inilah yang menyebabkan komplikasi-komplikasi yang saya sebutkan tadi, meningkatkan biaya pengobatan pada pasien diabetes. Untuk itu, kalau mempunyai diabetes, harus kita cegah supaya tidak terjadi komplikasi.
Baik, sahabat secan sekalian, tentu saja pasien yang mengalami masalah dengan diabetes tidak serta-merta kita vonis, oh ibu kena diabetes, bapak kena diabetes. Kita harus melakukan pemeriksaan secara detail untuk memastikan apakah si pasien tadi benar-benar terkena diabetes. Caranya bagaimana? Kita ulang kembali bagaimana riwayat pasien terhadap gejala-gejalanya. Apakah ada pasien mengalami sering kencing, kemudian rasa haus, kemudian yang berikutnya adakah rasa kesemutan, rasa baal, sering makan, kemudian juga ada komplikasi yang lain. Nah, kita harus detail periksa satu persatu. Berikutnya, kita juga harus memeriksakan dengan laboratorium bagaimana kondisi gula darah pasien. Kita cek gula darah puasanya, kita cek gula darah 2 jam sesudah makan. Kalau perlu kita juga cek HbA1c. Nah, dari itu semua kita simpulkan kepada pasien, Bapak, Ibu saat ini Bapak, Ibu terkena diabetes. Apakah itu sudah cukup? Belum. Kita juga harus mengevaluasi apakah ada komplikasi pada pasien ini. Jadi jangan salah sahabat sekalian, seringkali pasien datang ke tempat kita itu bukan dalam kondisi diabetes yang baru, tetapi dia datang dengan luka kaki diabetes, di mana sebelumnya dia nggak tahu kalau dia kena diabetes. Dia datang dengan kebutaan, matanya kabur, kemudian dia datang tiba-tiba masuk ke UGD karena nyeri jantungnya, nyeri pada dada sebelah kiri. Setelah kita periksa ternyata background diabetesnya mempunyai peran yang penting dalam hal ini. Nah, jadi kita harus rincikan bahwa saat ini ada tidak komplikasi pada pasien. Jadi selain diagnostiknya, kita juga evaluasi apakah ada komplikasi yang menyertai pada pasien. Karena ini penting untuk pengobatan selanjutnya. Bagaimana pengobatan selanjutnya? Kita akan lihat nanti pada segmen berikutnya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana diabetes itu mulai dari pengertiannya, klasifikasinya, kemudian macam-macamnya, penyebabnya. Nah, sahabat sekalian, yang penting disadari di sini adalah diabetes itu ada di sekitar kita, bisa menyerang semua usia. Poinnya adalah jaga sahabat sekalian agar tidak terkena diabetes. Keluarga dan orang-orang tersayang di sekitar Anda diupayakan supaya tidak terkena diabetes. Baik, demikianlah edukasi tentang diabetes, pencegahan dan pengobatannya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, and share tentang edukasi ini, karena nanti akan ada banyak edukasi-edukasi tentang kesehatan dan kecantikan dari channel Secan ini. Saya Dr. Nanang Miftah Fajari, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes, mengucapkan semoga sahabat sekalian tetap sehat dan bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini.